Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lia Yuliani dari kelas B2 PGSD non-reguler dengan NIM 23060034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang membatik menggunakan teknik ikat celup. Teman-teman, apakah kalian pernah bertanya, kenapa sih membatik begitu identik dengan budaya Indonesia? Nah, membatik bukan sekedar teknik menghias kain. Nah, ini adalah warisan budaya yang sudah ada sejak zaman kerajaan dan menjadi simbol identitas, nilai, filosofi, serta status sosial masyarakat Jawa. Nah, setiap motif batik juga mempunyai makna mendalam, dari kekuatan, kebijaksanaan, hingga harapan hidup yang seimbang. Seiring pergerakan waktu, membatik juga jadi pergerakan ekonomi rakyat dan kini diajarkan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari pelestarian budaya dan bangsa. Nah, kemudian di sini juga ada jenis-jenis membatik. Nah, sobat kreatif, tahukah kamu kalau membatik itu punya berbagai jenis membatik yang menarik dan unik? Secara umum, membatik dibagi menjadi beberapa jenis, seperti teknik tulis yang dibuat dengan tangan langsung menggunakan canting dan malam. Lalu di sini juga ada batik cap menggunakan cap tembaga sebagai stempel motif. Nah, di sini juga ya teman-teman, kelompok kami, kelompok 9, kebagian membatik dengan menggunakan teknik ikat celup. Teman-teman kreatif, yuk kita kenalan dengan salah satu teknik yang kelompok kami gunakan, yaitu kelompok 9, membatik yang simple tapi penuh warna, yaitu teknik ikat celup. Teknik ini sedikit berbeda ya, karena tidak menggunakan malam, melainkan dengan cara mengikat, melipat, atau menjahit kain, lalu dicelupkan ke dalam pewarna yang sudah disiapkan. Meskipun terlihat sederhana ya, teknik ikat celup tetap syarat nilai estetika dan kreativitas, serta sangat cocok diterapkan di dunia pendidikan atau kegiatan seni karena fleksibel dan ramah bagi pemula. Hai sobat kreatif, kali ini kita akan bahas step by step proses membatik dengan teknik ikat celup yang seru dan pastinya mudah kamu coba di rumah ataupun di sekolah. Siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya ya, seperti kain mori sebagai bahan utama, pewarna kain sebagai selera warna, air hangat secukupnya untuk melarutkan pewarna, karet gelang untuk mengikat, gelas plastik sebagai wadah pewarna, serta alat bantu seperti pensil dan penggaris untuk mengukur pola. Dan tentunya juga gunting ya, jika kita ingin memotong kain, jadi ukur terlebih dahulu. Setelah semua siap, mulai dengan membentangkan kain mori, lalu ukur dan tandai bagian-bagian tertentu menggunakan pensil dan penggaris. Setelah itu, lipat atau gulung kain sesuai pola yang diinginkan, bisa spiral, garis, atau bentuk bebas. Kemudian ikat bagian-bagian tertentu dengan karet gelang. Ikatan inilah yang akan menahan warna dan menciptakan motif unik saat dicelup. Selanjutnya, larutkan pewarna kain ke dalam gelas plastik berisi air hangat, aduk hingga rata, lalu celupkan kain yang sudah diikat ke dalam larutan warna. Diamkan hingga 2 atau 3 hari ataupun sehari juga bisa, tetapi di sini kami mendiamkannya hanya selama 1 hari ya. Setelah warna meresap, kemudian angkat dan peras pelan-pelan. Setelah itu jemur hingga kering, lalu lepas semua ikatan untuk melihat hasil motif batiknya. Nah, mudah kan? Dengan teknik ini kamu bisa menciptakan karya batik ikat celup yang unik dan penuh warna sesuai kreasi yang kamu inginkan. Baik, di sini juga kelompok kami membeli bahan yang pertama yaitu kain mori seharga 18.000 sampai 20.000. Lalu yang kedua membeli pewarna ya. Di sini kami membeli 2 pewarna. Yang pertama warna kuning, lalu yang kedua warna merah seharga 15.000 satu. Jadi kalau 2 30.000. Jadi kelompok kami menghabiskan biaya sekitar 50.000. Nah, sobat kreatif, setelah mengetahui serangkaian membatik itu sendiri, terutama membatik teknik ikat celup, sekarang kita akan menelusuri terkait dengan manfaat membatik itu sendiri ya. Secara budaya,
Membatik juga membantu melestarikan identitas dan warisan leluhur bangsa Indonesia. Dan dari sisi ekonomi, kegiatan ini membuka peluang usaha kreatif, memperdayakan masyarakat lokal, dan meningkatkan nilai jual produk kerajinan. Selain itu, membatik juga memanfaatkan untuk melatih ketekunan, ketelitian, dan kreativitas terutama dalam desain dan pewarnaan. Nah, dalam dunia pendidikan, membatik menjadi media pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna karena menggabungkan unsur seni, tradisi, dan keterampilan. Jadi, membatik bukan hanya soal kain atau motif, tetapi tentang proses membangun karakter, ekonomi, dan budaya. Lebih dari itu, membatik juga memberi dampak positif secara budaya, ekonomi, pendidikan, dan pengembangan karakter. Nah, sobat kreatif, dari serangkaian penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa membatik bukan hanya sekedar seni menghias kain, tapi merupakan warisan budaya yang serat makna, nilai, dan manfaat. Mari kita terus lestarikan membatik dan banggakan membatik, karena dari sehelai kain bisa lahir sejuta makna untuk masa depan bangsa. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.